seperti yang sudah dijanjikan bahwa hari ini kita bakal diskusi ngobrol-ngobrol seputar Akfest 2022 di mana sudah hadir secara langsung ataupun secara virtual narasumber inspiratif. Siapakah mereka? Saya akan bacakan profilnya satu persatu, di mana narasumber yang pertama ini mengawali karirnya menjadi reporter di Global TV dan sempat menjadi sport and news producer di Kompas TV selama 9 tahun. Pada tahun 2014, dia memutuskan untuk bergabung di Komisi Pemberantasan Korupsi. Terlibat aktif dalam berbagai kampanye gerakan anti korupsi, salah satunya adalah Anti-Corruption Film Festival atau Akfest. Langsung saja aku mau sapa, ini ada Mbak Epi Handayani. Halo Mbak Epi. Mbak Cynthia, apa kabar? Baik, Mbak Epi sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Itu dia tadi narasumber kita yang pertama. Nah, berikutnya saya juga mau sapa-sapa nih narasumber kita yang kedua, di mana wanita inspiratif ini memulai karirnya bersama dengan Visinema sebagai Chief Business Development dan juga Partnership. Pada tahun 2020, Visinema telah berkembang menjadi perusahaan dalam bidang hiburan dan juga teknologi dengan memajukan ekosistem yang terdiri atas Visinema Pictures, Visinema Content, Scriptura, ada Visinema Music, Bioskop Online, dan juga Visinema Campus. Saat ini beliau melangkah maju menjadi Direktur Utama Bisnis Digital yang memimpin Bioskop Online dan juga Visinema Campus. Langsung Cynthia mau sapa, ada Mbak Ajeng Parameswari. Halo Mbak Ajeng. Mbak Cynthia, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat juga ya. Sehat, alhamdulillah. Thank you banget udah hadir di sini ya. Dan kalau melihat di sini sudah ada dua wanita inspiratif. Wow, tidak kalah inspiratif. Saya ingin memperkenalkan narasumber berikutnya, di mana narasumber kita ini hadir secara virtual merupakan finalis dari Akfest 2021. Nah, finalis yang satu ini merupakan lulusan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar yang telah memproduksi beberapa film. Di antaranya Pulang Aum pada tahun 2017, kemudian ada Ibu Orasare tahun 2021, ada Super Kipli tahun 2021, dan film terbarunya tahun ini adalah The Boy Over Flowers 2022. Langsung aja saya mau sapa-sapa, ada Mas Gin Teguh. Halo Mas Gin, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini dari mana nih live-nya? Dari Magelang Mbak, di kantor. Waduh, luar biasa ya. Nggak apa-apa ya, meskipun jarak jauh nih ya, tapi semangatnya masih terus luar biasa di sini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Gin juga, tapi sebelumnya Cynthia mau perkenalkan narasumber kita berikutnya, di mana beliau ini merupakan seorang eksekutif dengan pengalaman komunikasi, pemasaran, budaya, dan transformasi selama lebih dari 1,5 dekade di industri teknologi global. Ia telah menghabiskan 16 tahun di Telkomsel di berbagai posisi manajemen, di mana beliau juga telah mengembangkan dan mengarahkan kegiatan pemasaran, komunikasi, bisnis video, dan strategi budaya, serta bekerja sama dengan pemangku kepentingan, pimpinan eksekutif, dan dewan direksi. Langsung kita sapa, ada Mas Suryanda Stefanus, GM Digital Content Creation Telkomsel. Halo Mas Suryanda, apa kabar? Halo semuanya, assalamualaikum. Baik, thank you, senang banget bisa hadir di sini. Iya, senang banget ya, meskipun secara virtual, tapi ada banyak nih ya, pasti ilmu yang mau dicolong nih dari Mas Suryanda. Dan tadi kita sudah memperkenalkan ya sosok-sosok inspiratif. Masih ada satu lagi narasumber kita, yaitu Mas Hanu Bramantyo yang nantinya akan bergabung bersama dengan kita. Jadi stay tune, jangan kemana-mana karena kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama narasumber yang sudah hadir secara langsung di sini. Nah, aku mau mulai dari Mbak Epi dulu deh ya. Di sini kan Mbak Epi nih kayaknya udah malang melintang nih, spesialis kampanye anti korupsi KPK. Ya, kalau ngomongin media kampanye kan macam-macam ya. Dan di sini yang diangkat itu adalah media film gitu. Gimana sih Mbak Epi tuh melihat media film ini untuk mendukung gerakan anti korupsi? Ya, jadi sebetulnya media-media yang
dipunyai oleh KPK untuk media pembelajaran gitu bukan hanya film gitu ya. Tapi film ini memang sengaja kita gaungkan karena pesan-pesan anti korupsi yang kita sisipkan di film itu membuat orang tidak merasa digurui. Jadi anak-anak muda itu merasa nyaman untuk ikut ini, baik si pembuat film maupun si penontonnya gitu. Jadi penerima pesan tuh gue nggak ngerasa digurui kok dengan melihat film gitu. Jadi kita ngambil di situ tuh celahnya. Oke, itu sudah dari tahun 2013 Mbak. Ini penyelenggaraan tahun ke-8. Yes, gitu. betul sekali. Hebat loh, tahun Iya. ke-8 gitu ya. Betul Dan sekali. ternyata setiap tahunnya terus bertambah jumlah yang mengikuti. Iya. Jadi koleksi film-film pendek kita juga banyak dan berkualitas gitu. Jadi kita punya berbagai macam konten gitu kan. Jadi bisa kita pergunakan untuk kegiatan-kegiatan edukasi anti korupsi. Oke, jadi wow, bener sih kalau ngomongin kita nonton film kan lebih enjoyable gitu ya. Betul Kita nggak sekali. ngerasa kayak misalnya kita baca poster gitu kan, seminar gitu. Kita nggak ngerasa gitu kalau ternyata kita disentil loh dengan film-film itu. Nah, kalau ngomongin ini sudah masuk tahun ke-8. Pastinya setiap tahun ada yang spesial, ada yang baru ya. Kira-kira program apa saja sih yang disiapkan Akfest 2022 ini? What's so special about this year's program? Ya, jadi tahun itu spesial banget karena ada perhelatan G20 Summit. Betul. Gitu kan kita tuan rumah ya kan. Dengan temanya Recover Together, Recover Stronger. Jadi kita mengajak semua pihak itu untuk bangkit dari pandemi gitu. Kita bangkit bersama-sama ya kan Mbak Ajeng ya, kita tadi udah ngobrol gitu kan dengan Mbak Ajeng juga. Nah, sejalan dengan itu kita ada Akfest lagi yang juga temanya itu juga sama, sejalan gitu kan. Berawal dari kita bangkit dan bergerak bersama lawan korupsi gitu. Jadi kita yang spesial di tahun ini itu ada international screening film di Bali. Wow. Sejalan dengan kegiatan G20 yang juga di Bali juga gitu. Oke, seru ya. Seru. Ini something new loh. Iya. Butuh betul. MC di Bali? Langsung ya, pastinya ya. Jadi memang banyak sekali keseruan-keseruan dan memang pas banget dengan G20 ya. Indonesia sedang di-highlight gitu oleh seluruh dunia. Jadi di sini adalah momen yang sangat-sangat tepat. Betul. Iya, oke. Dan ada lagi yang spesial di tahun ini, kita akan membuat film yang output filmnya itu adalah terkait dengan sektor politik, pendidikan di sektor politik. Karena kan 2024 kita mau pemilihan umum ya. Betul. Jadi kita menyasar pendidikan anti korupsi untuk 3 pihak nih. Ada untuk peserta pemilihan umum, masyarakatnya, kemudian penyelenggaranya. Nah, jadi kita ingin membangun kesadaran bahwa kita sebagai masyarakat pemilih jangan mau nih jadi korban politik uang atau money politik. Nah, kemudian pesan-pesan itu disampaikan lewat apa? Lewat film yang akan kita produksi gitu tahun ini. Gitu. Oke, jadi pas ya. Iya, gitu. Jadi ada 3, ada kompetisi film berupa fiksi dan dokumenter, kemudian juga ada kompetisi ide cerita. Oke. Gitu. Oke, jadi bisa ditawarkan melalui ide cerita, Betul atau sekali. melalui film pendek Yang sudah jadi. sudah diproduksi gitu. Dan Iya. tadi juga menarik banget ada international film screening ya di Bali Di ya. Bali. Itu tanggal berapa, Mbak Epi? 7 sampai 8 Juli 2 hari. Oh, Gitu. oke. Dicatat langsung tanggalnya 7 Dicatat. sampai 8 Juli 2022. Iya. Keseruannya sebagai bentuk dukungan pada helatan penting G20 Summit Iya. ya. Terus tadi juga udah dibahas juga bahwa selain ada international film screening gitu, tema yang diangkat juga sangat-sangat menarik. Bahkan tadi kalau dibilang pas gitu, kita mau ada pemilu di tahun 2024 ya. Oke, kalau untuk program-programnya ini ada program apa aja sih? Ya, jadi kan tadi sudah disampaikan, jadi ada kompetisi film ide cerita. Itu yang 5 filmnya itu kita pilih ya, kita kurasi 5 ide cerita itu, kemudian kita berikan dana produksi sebesar 30 juta. Wow. Gitu ya. Dan hak ciptanya ada 2, di KPK dan di filmmaker. Oke. Gitu. Kemudian yang kompetisi film. Kompetisi film ini yang udah jadi gitu ya, itu ada fiksi dan dokumenter. Masing-masing dari 3 kategori tadi itu maksimal durasinya 15 menit. Kira-kira seperti itu. Itu yang pertama ya, kompetisi yang di nasional. Nah, untuk internasionalnya sendiri kita melibatkan berbagai pihak, yaitu dari Pusat Kebudayaan Asing, karena kita akan meminta juga film-film dari internasional. Kita juga bekerja sama dengan Maxstream, platform OTT ya, termasuk nanti dengan Mbak Ajeng juga ya dari Visinema gitu. Kemudian dengan Fitsi juga, kemudian dengan berbagai NGO gitu. Jadi kita sudah mulai melebarkan sayap agar film-film kita ini diterima di nasional maupun di internasional. Seperti itu. Bukan cuma nasional lagi, tapi bahkan di kancah internasional ya, luar biasa banget gitu. Dan kalau aku lihat kayak program-programnya tuh selalu menarik gitu. Bahkan suka ada online talk show juga ya Mbak Epi ya. Gitu.
Jadi kedepannya kita ingin melebarkan sayap kita kan Mbak, jadi kita biar lebih meluas gitu. Jadi kita bukan hanya offline aja, tapi juga kita sekarang sudah akan menyentuh online, kan ada bioskop online gitu kan, nanti kita bisa bekerja sama dengan berbagai platform OTT juga, ya itu tadi, sekarang ini sudah ada Maxstream dan Visi yang sudah bekerja sama dengan KPK gitu. Jadi apresiasi juga untuk filmmaker dan bonus untuk KPK juga, agar kampanye anti korupsi ini bukan hanya KPK aja loh yang bergerak, tetapi berbagai pihak gitu. Jadi agen-agen pencegah korupsinya tuh banyak gitu. Betul, karena nggak bisa kalau cuma satu pihak saja yang menggerakkan gitu ya. Nggak bisa KPK bekerja sendiri, butuh partisipasi dari banyak pihak. Dan bayangin ya, satu film ditonton banyak banget orang gitu kan di Indonesia. Apalagi kalau misalnya nanti sudah sampai ke platform OTT, wow, semakin masif lagi efeknya. Ya, nah terus kalau misalnya ngomongin tentang FS 2022 film production, nah itu prosesnya mungkin boleh diceritain lagi sedikit Mbak? Jadi untuk yang kompetisi ide cerita itu kita akan mengkurasi ide-ide cerita yang masuk gitu. Tahun lalu tuh ada sekitar 700-an ide cerita yang masuk walaupun pandemi ya. Dan tahun ini mudah-mudahan lebih banyak lagi karena kan udah menurun ya pandeminya gitu. Nah untuk film-film yang berhasil kita kurasi itu kita akan pilih 5 yang terbaik ide ceritanya. Kemudian kita akan berikan dana produksi sebesar 30 juta, tetapi sekali lagi orientasinya bukan money oriented ya, gitu, tapi gerakan bersama kita. Kemudian kita untuk tim yang terpilih tersebut kita akan adakan movie camp bersama sutradara maupun penulis skenario. Tahun sebelumnya kita bekerja sama dengan Mbak Kamila Andini, gitu ya, sebelumnya juga Mas Jujur Prananto untuk terlibat sebagai mentor. Pakarnya langsung ya. Yang gitu. biasa kita cuma lihat karyanya aja nih ya. Ini langsung ngobrol sebagai mentor. Langsung ngobrol gitu, dan setelah itu kita akan produksi filmnya, kemudian dimentor oleh mentoring lokal juga gitu, sampai pada akhirnya ujungnya adalah awarding night, yaitu pemberian penghargaan terhadap para sineas yang memenangkan dan terpilih itu tadi gitu. Tapi di sela-sela itu juga ada kegiatan yang juga melibatkan masyarakat, yaitu roadshow film. Kita ada 2 kegiatan roadshow film yang melibatkan sineas-sineas yang nasional, diantaranya Mas Benedio ya. Wow, jadi luar biasa nih rangkaiannya, jangan sampai terlewatkan karena sangat-sangat menarik, dan ini bisa disaksikan itu secara online juga bisa ya. Karena tadi kan ada talk show online juga gitu, dan jadi nggak perlu khawatir misalnya ada di kota mana gitu kan. Semuanya sudah dipermudah sekarang. Nah kalau ngomongin soal isu, tadi kan sempat diangkat nih, oh ada salah satunya adalah isu politik ya untuk pemilu 2024. Kira-kira boleh dikasih bocoran lagi sedikit, ada isu-isu khusus apa sih yang diangkat oleh KPK tahun ini supaya teman-teman di sini juga bisa mempersiapkan diri nih? Iya, jadi itu tadi ya, menjelang pemilu 2024 ini pasti udah banyak yang main belakang gitu ya, main uang gitu Mbak gitu. Jadi kita kan masyarakat pemilih jangan mau dong gitu menjadi korban, karena korupsi itu membuat korbannya nggak sadar jadi korban korupsi gitu. Tiba-tiba Mbak Cynthia pagi-pagi ditawarin uang, nanti nyoblos ya gitu kan. Itu kan semacam itu. Nah kita ingin membangun kesadaran tersebut baik untuk masyarakat pemilihnya maupun si peserta gitu, dan penyelenggara tentunya untuk menghilangkan money politik ini gitu. Jadi sebetulnya tema-tema film di kompetisi film tahun ini memang seputar anti korupsi, tetapi ada yang lebih spesifik lagi, yaitu terkait dengan sektor politik, khususnya sektor politik uang gitu ya. Menarik sekali nih ya sepertinya. Berat ya. Tapi kita bikin ringan gitu. Tapi betul ya, karena kalau misalnya kita melihat produksi-produksi film sebelumnya ada yang dibawa jadi komedi gitu kan. Jadi sangat-sangat ringan gitu untuk bisa dicerna oleh masyarakat Indonesia. Nah, aku penasaran deh, kira-kira gimana sih kalau misalnya kita ngomongin tentang program-program, itu kan pasti ada banyak ya, bukan hanya Akves. Nah, kalau misalnya program dari KPK sendiri, selain itu ada program apa saja sih untuk bisa mengkampanyekan anti korupsi? Gitu. Kalau untuk tahun ini kan memang kita fokus juga di sektor politik ya. Jadi selain Akves ini, kegiatan yang dilakukan oleh KPK salah satunya adalah pembekalan anti korupsi untuk partai politik. Sejalan kan ya dengan kegiatan Akves tahun ini. Kemudian juga kita ada pembekalan anti korupsi untuk penyelenggara negara. Jadi memang kita berupaya untuk membangun kesadaran dari eksekutifnya juga, kemudian juga dari partai politiknya juga, dan masyarakat. Oke, jadi betul-betul ya banyak banget program yang dilaksanakan oleh KPK, dan ini salah satunya yang baru saja di-launching adalah Akves 2022. Jadi jangan sampai kelewatan partisipasi dari seluruh pegiat film di Indonesia. Nah, ngomongin soal tema anti korupsi, di sini kan juga pas banget ada Mbak Ajeng ya.
Mbak Ajeng, kalau bukan sebagai penggiat film juga ya, Ya. penikmat film juga. Gimana sih kamu melihat kondisi gerakan anti korupsi di sekitar kita saat ini dan gimana sih pengaruhnya kehidupan sosial ataupun bermasyarakat? Oke, sebenarnya kan kalau kita bicara gerakan anti korupsi ya, itu kan kita bicara dua aspek. Kalau aku melihatnya, yang pertama adalah penegakan hukum, Ya. di mana dengan penegakan hukum ini ya pemerintah dan salah satunya juga melalui KPK sedang mengusahakan yang terbaik juga untuk pemberantasan anti korupsi gitu. Tapi yang juga nggak kalah penting adalah aspek yang kedua, yaitu budaya. Di mana dengan aspek budaya ini kita tuh bisa memulai gerakan pemberantasan korupsi itu dari diri kita sendiri, dari lingkungan yang paling kecil, dari lingkungan yang paling dekat gitu, which is misalnya kita ke keluarga gitu, bagaimana kemudian kita mendidik misalnya contoh anak-anak kita untuk bisa jujur gitu ya, bagaimana misalnya orang tua, contoh yang paling gampang misalnya orang tua yang mengajarkan anaknya untuk mengerjakan PR sendiri gitu. Itu kan sebenarnya membangun integritas di anaknya sendiri untuk bisa jujur dan disiplin gitu dengan penuh tanggung jawab. Kalau misalnya anaknya nggak mau ngerjain PR, ya udah biarin aja karena dia akan kena sanksi hukumnya dan juga sanksi sosialnya gitu. Betul. Cuma kan kadang-kadang kita yang suka terjadi adalah orang tua tuh suka malu atau nggak tega, akhirnya kita yang Kasian kerjain ya, gitu. betul. Padahal sebenarnya ini adalah salah satu bagaimana kita bisa membangun budaya anti korupsi gitu dari lingkungan keluarga gitu, sehingga ke depannya nanti kita bisa mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia untuk maju dengan penuh integritas pada saat mereka bekerja gitu, dengan kejujuran, dengan penuh tanggung jawab dan disiplin gitu kan. Nah, ditambah dengan tadi Mbak Epi juga udah cerita gitu, dengan adanya program dari KPK, which is ini Akves ini salah satunya juga menambah tadi keberlangsungan budaya pemberantasan korupsi gitu, dimana KPK juga nggak bisa bekerja sendiri gitu, KPK harus bisa menggandeng beberapa pihak, termasuk misalnya sekolah gitu kan, termasuk misalnya ini sekarang film gitu, melalui melakukan pendekatan melalui film, which is akhirnya jadi sangat sangat kita sangat hargai gitu ya, maksudnya inisiatifnya gitu, merupakan ini kita lihat bahwa ini merupakan inisiatif yang bagus banget gitu, supaya budaya ini bisa lebih dekat dengan kita gitu. Ya, Oke. Jadi harus dibudayakan gitu ya. Iya. Itu hal-hal kecil yang kayaknya kalau kita ngelihat kayak simple gitu, sederhana banget gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa budayakan dari keluarga sendiri, dari diri kita sendiri gitu ke orang-orang terdekat, ternyata impact-nya tuh besar banget. Benar. Dan itu terbukti dengan ide film-filmnya pun juga banyak yang sederhana banget ya Mbak Epi ya. Jadi nggak serem kan? Betul, banyak banget yang bisa diangkat dari sini. Oke, masih lanjut ke Mbak Ajeng nih. Selama ini kan Mbak Ajeng tuh aktif banget ya di bidang screen media. Apalagi tadi udah kesebut juga ya OTT. Salah satunya adalah bioskop online gitu. Nah, kira-kira gimana sih proses kurasi film-film itu untuk bisa masuk ke bioskop online, dan ada kriteria khususkah gitu? Boleh di-share juga apa sih yang ditawarkan oleh bioskop online buat penonton film Indonesia? Sebenarnya untuk bioskop online itu kita sangat membuka all idea ya gitu, dari seluruh Indonesia, karena sebenarnya kalau misalnya ditanya apa sih yang jadi visi dan misinya bioskop online tuh pingin sekali membangun lokal konten Indonesia gitu, makanya kita fokus di film-film Indonesia dan membuka peluang yang sangat besar untuk bekerja sama filmmaker Indonesia. Nah, caranya gimana? Caranya itu di bioskop online kita bisa membuka pitch idea gitu, di mana teman-teman juga bisa mensubmit idenya di content@bioskoponline.com gitu. Kita ada email khusus, nantinya tim kurasi konten kita akan mengkurasi idenya. Kalau misalnya memang ternyata sesuai dengan kualitas dan menarik gitu ya untuk bioskop online, kita akan bikin filmnya dengan budgetnya bioskop online gitu, dari budget bioskop online gitu. Jadi kita memang buka peluang untuk filmmaker Indonesia juga gitu.
gitu. Dan kita tadi udah bekerja sama Mas Gen tadi juga untuk film Aum ada di bioskop online. Iya gitu. Dan kita sekarang sedang kalau di bioskop online tuh sekarang lagi ada program judulnya NFT, nostalgia film terbaik. Jadi di situ ada berbagai macam film nostalgia. Nggak cuma film-film Indonesia yang baru aja, tapi juga ada film-film Indonesia lama gitu ada di situ. Dari mulai Pasir Berbisik, kemudian Manusia $1 jadi banyak banget ada film-film nostalgia yang terbaik juga. Waduh, dan ternyata tadi good news juga nih ya untuk seluruh filmmaker di luar sana yang mungkin bingung gitu gimana sih caranya untuk bisa mengakses bioskop online. Tadi ternyata sangat mudah ya, hanya secara online aja ya. Tadi langsung diakses aja, di situ ikuti prosesnya semuanya dan nanti akan ada kurasi dari tim bioskop online. Tipsnya dong sedikit, kira-kira gimana sih biar tembus kurasinya? Gimana ya? Sebenarnya kalau misalnya tips untuk bercerita gitu ya buat filmmaker, yang penting sih sebenarnya kita paham bahwa cerita itu penting untuk diceritakan gitu ya. Apa sih sebenarnya message-nya? Message-nya perlu clear gitu. Dan juga ya perlu relate gitu dan resonate sama audiensnya kita gitu. Jadi misalnya idenya juga nggak harus ide yang luar biasa gitu. Kadang-kadang idenya tuh ide yang ada di sekitar kita yang justru akhirnya lebih relate gitu. Dan yang paling penting jujur dalam bertutur menceritakannya gitu. Wow, jujur dalam bertutur ketika menceritakannya gitu. Dan seperti yang tadi udah disampaikan berkali-kali sama Mbak Ajang, ide cerita tuh bisa datang dari mana aja. Bisa dari kehidupan sekitar kita, bisa dari pengalaman pribadi kita, atau pengalaman orang terdekat kita gitu. Jadi nggak usah pusing gitu kan kayak harus mencari ide yang wow banget luar biasa. Selama memang cara bertuturnya dibuat dengan sebaik mungkin, relatable dengan kehidupan kita sehari-hari. Yes, itu tips yang luar biasa untuk Anda semuanya yang ingin langsung ikutan Akfest 2022. Dicatat di garis bawahi ya. Seperti yang sudah dijanjikan bahwa ada satu lagi narasumber inspiratif yang sudah siap sharing bersama dengan kita. Sebelum kenalan ngobrol-ngobrol langsung bersama dengan narasumber kita ini, saya mau bacakan dulu sedikit profil beliau. Di mana beliau ini merupakan seorang sutradara, produser, dan penulis skenario yang telah menggarap banyak sekali karya film dengan tema yang beragam. Ia mendapatkan Piala Citra Festival Film Indonesia tahun 2005 sebagai sutradara terbaik melalui film Brownies dan Festival Film 2007 dengan film Get Married. Lulusan jurusan film FFTV IKJ ini telah menghadirkan beragam karya fenomenal, di antaranya ada Ayat-Ayat Cinta tahun 2008, ada Perempuan Berkalung Sorban tahun 2009, Sang Pencerah tahun 2010, Sultan Agung Tahta Perjuangan Cinta tahun 2018, Bumi Manusia tahun 2019, dan yang akan hadir tahun ini sudah ditunggu-tunggu adalah Satria Dewa, Gatot Kaca, dan Miracle in Cell number 7. Siapa lagi kalau bukan Mas Hanung Bramantyo. Halo Mas Hanung. Apa kabar Mas? Baik. Luar biasa. Sehat ya tentunya ya. Nah, nih kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol bersama dengan sosok-sosok inspiratif dengan berbagai background tentunya. Dan pas banget sekarang ada Mas Hanung, seorang sutradara. Wah, tadi udah panjang lebar deh pokoknya ya, karyanya macam-macam gitu. Kalau selama ini kan Mas Hanung tuh produktif banget melahirkan karya yang merespon situasi sosial. Kayak contohnya film Tanda Tanya, ya itu juga mengangkat keberagaman. Nah, kira-kira gimana sih Mas Hanung mengangkat persoalan sosial yang ada di sekitar kita untuk bisa diubah jadi film nih Mas, yang menarik untuk ditonton? Sebenarnya pada intinya film itu harus relate dengan penonton, dengan masyarakatnya, dengan kebudayaan di masyarakat itu gitu kan. Karena kalau tidak relate dengan penonton, maka penonton akan tidak bisa mencantolkan dirinya kepada film itu gitu. Dan film itu sebetulnya itu seperti cermin gitu kan. Jadi ketika penonton menonton film itu seperti halnya dia itu bercermin ya kan, melihat dirinya sendiri apa segala macam. Nah, film-film yang bagus yang banyak ditonton itu tuh film-film yang rata-rata mencerminkan kehidupan sehari-hari yang relate problemnya ke masyarakat gitu kan. Dan sifatnya universal, tidak meskipun kita berbicara tentang Jawa gitu kan, tetapi problem yang ada di dalam
kejauhan itu adalah problem universal, sehingga yang bukan orang Jawa juga bisa melihat, bisa dilihat apa segala macam. Nah, jadi ketika saya membuat film, saya berpacu pada itu gitu kan. Jadi tidak harus melulu saya harus kalau membuat film harus ada tema sosial. Iya, film itu memang harus relate dengan sosial gitu. Jadi tidak perlu harus dikait-kaitkan, memang semestinya memang harus relate. Karena itu makanya seniman atau filmmaker itu harus peka terhadap situasi sosial yang ada gitu kan. Terhadap perkembangan zaman yang ada, terhadap isu-isu politik yang ada. Tidak boleh apolitis, tidak boleh ahistoris gitu kan, asosial nggak boleh. Seorang filmmaker harus peka gitu kan. Itu sebetulnya. Jadi sudah jadi sudah inherent lah sebetulnya. Kalau mau menjadi filmmaker ya memang harus peka, harus melihat situasinya gitu. Cuma memang kadang-kadang ketika kepekaan itu terus kemudian dihambat dengan undang-undang ITE kan susah sekali, ya kan? Sedikit curhat ya? Iya, itu susah sekali sehingga kita kalau mau nyentil tentang itu, misalnya kita melihat ada satu hal ketidakadilan dalam masyarakat kita yang paling dekat, misalnya tetangga, terus lurah gitu apa segala macam gitu kan, pejabat setempat gitu kan, terus kita mengapresiasikannya di film atau membuat film pendek apa segala macam gitu kan. Nah, kalau ngomongin lurah kan pasti harus ada seragamnya lurah atau gitu. Nggak mungkin kan kita pakai seragam yang lain, nanti harus menjelaskan lagi ini lurah daerah ini apa segala macam kan. Nah, kadang-kadang ketika kita menggunakan seragam itu udah bisa kena undang-undang ITE karena yang bersangkutan itu bisa melaporkan dengan gampang gitu. Sehingga ya nggak heran banyak sekali film-film kita yang box office yang asosial gitu loh. Yang asosial, yang nggak ada hubungannya dengan ini dunia mana sih, isinya cuma cinta-cintaan aja, ini selingkuh sama ini pelakor sama ini cuma gitu, tapi nggak ada persoalan dengan itunya gitu kan. Karena apa? Ya karena undang-undang ITE itu gitu, kita semua ketakutan dengan itu. Ini sedikit ya sekalian ya, curhat-curhat juga dikit aja. Nah tapi memang diangkat lagi kata-kata relatable ya, bagaimana isu-isu itu memang adalah isu yang dekat dengan kita gitu, walaupun tadi kan berbeda daerah, tapi ternyata isunya pun bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat yang menonton. Nah, kalau bicara tentang karya film pendek, Mas, ya, sekarang tuh kan banyak banget nih ya filmmaker yang sukses gitu memproduksi film pendek dengan konten yang luar biasa bagus gitu, hanya sekian menit. Kira-kira gimana sih Mas Hanung melihat masa depan pembuat film di Indonesia, khususnya teman-teman yang dari komunitas film nih, Mas? Jadi sebetulnya film panjang itu seluruh filmmaker di dunia ya kan, para pembuat film panjang itu semua berawal dari film pendek. Tapi bukan berarti film pendek itu tuh sebagai jenjang karir, enggak ya kan. Film pendek itu tuh kayak kayak kita curhat. Karena film pendek itu adalah medium yang sangat personal ya kan. Jadi kalau film panjang susah sekali menjadi, meskipun bisa ya menjadi medium personal, tapi susah karena urusannya dengan modal yang lebih besar. Karena modal yang lebih besar berarti ada lebih dari satu orang yang punya kepentingan atas film itu. Betul. Tapi kalau film pendek itu tuh bisa sangat dekat dengan si pembuatnya. Jadi misalnya, dan juga tidak terlalu banyak aturan teknis. Ya kan, misalnya pada saat saya pandemi, ya semuanya pandemi terus kemudian ada di dalam rumah, ya kan saya harus membuat film gitu kan. Nah, saya nggak bisa membuat film dengan kamera yang besar, dengan pemain-pemain yang ada semuanya lockdown semuanya. Saya membuat film dengan anak-anak saya, dengan kamera handphone apa segala macam. Jadi menjadi film pendek, ya kan. Jadi film itu menjadi karya personal akhirnya, menjadi karya personal, menjadi karya yang yang kita kalau punya kegelisahan langsung dituangkan di dalam film pendek ya. Karena itu makanya film pendek itu penting, apalagi pada saat pandemi begini. Bioskop tutup, ya kan, pada saat itu bioskop tutup, semuanya larinya kemana? Ke YouTube. Betul. Dan YouTube itu tidak ada kurator, tidak ada programming televisinya, tidak semua bisa membuat channelnya sendiri-sendiri. Karena itu makanya banyak sekali pembuat film pendek di seluruh daerah diuntungkan dengan itu. Salah satunya adalah yang kemarin sempat keluar kan Tilik kan, ya kan, film pendek Tilik, itu kan karena dia diuntungkan oleh situasi itu. Tapi sebelumnya dia memang udah bisa membuat film pendek. Jadi buat saya film pendek sekarang ini itu tuh menjadi wahana yang cukup
apa ya, cukup representatif untuk apa ya, untuk kita mengeluarkan gagasan sekaligus untuk membuat diri kita berlatih agar supaya terus eksis dan menjadi profesional gitu. Oke, jadi itulah kenapa banyak film-film pendek yang kualitasnya luar biasa ya, Mas Hanung ya. Message-nya lebih gampang juga, lebih cepat juga untuk disalurkan oleh filmmaker kepada para pecinta. Dan karena nggak ada aturan, kalau misalnya layar lebar kan aturannya harus filenya harus besar, ya kan, 2K atau 4K, yang mana itu hanya bisa diakses oleh kamera-kamera yang mahal, gitu kan. Sementara kalau di YouTube kan tidak harus seperti itu, gitu kan. Dan teman-teman semuanya bisa menggunakan kamera apa adanya gitu kan, apapun kamera gitu. Yang penting kan kontennya apa. Kalau kontennya menarik ya kan, itu akan dapat follower atau viewers yang banyak. Yang penting sekarang lagi perang konten ini. Nah, jadi ini good news juga nih buat para content creator, para filmmaker yang mungkin mau mulai dari film pendek gitu. Ini memang adalah momen yang tepat, banyak sekali yang memudahkan. Nah, pas banget hari ini kita launching Akfest 2022. Dan tentunya ada tema yang diangkat gitu, karena kalau kita bicara dari awal tujuannya adalah untuk mencanangkan kampanye anti korupsi. Mungkin di sini Mas Hanung boleh share tipsnya, kira-kira gimana sih cara membuat cerita dengan tema yang udah spesifik gitu, dan juga tentunya bisa dinikmati oleh para hadirin yang menyaksikan. Kalau saya sih sebetulnya pertama harus relate tadi itu, ya kan. Jadi tidak perlu mengada-ada lah cerita itu. Cukup kalian membuka diri aja apa yang terjadi di sekitaran rumah kita, di sekitaran kampung kita gitu kan. Itu pasti ada drama deh. Nggak mungkin tidak ada drama. Ya kan, pasti ada drama, pasti ada apa ya, ketidakadilan ya kan, baik itu dilakukan oleh apa namanya, oleh pejabat setempat itu atau oleh siapapun aja, tidak harus pakai embel-embel itu. Nah, itu tinggal kita ambil terus kemudian kita create menjadi sebuah cerita. Nah, cerita yang baik selain relate tadi adalah cerita yang tidak boleh stereotype. Oke. Ya, stereotype itu tidak boleh. Stereotype itu maksudnya ya apa ya? Gimana ya? Sesuatu yang tidak boleh biasa. Harus tidak boleh ditebak. Ya kan? Jangan sampai penonton. Karena apa ya? Karena penonton itu tuh adalah orang yang paling sok tahu seluruh dunia. Oh betul, suka nebak ya. Ya kan? Dari mulai posternya aja udah kelihatan. Ini pasti filmnya kayak gini. Ya kan? Di menit pertama, ya kan? Itu baru kemudian baru dibuka openingnya aja, itu udah langsung nebak ini pasti ceritanya begini, pasti ceritanya begini. Jadi jangan sampai penonton itu bisa menebak. Ya, gitu. Maka harus twisted, harus dipelintir, ya kan. Jadi kita sebagai kreator tuh harus pinter-pinternya, kan kita penonton juga kan. Seorang kreator tuh pasti juga penonton ya. Kalau kita menonton film itu kan pasti juga ada keinginan untuk menerka-nerka. Nah, terkaan-terkaan itu jangan sampai kemudian diiyakan oleh kita, tapi terkaan itu harus kita belokkan. Ini pasti penonton akan menerka ini. Yuk kita belokkan di sini yuk, gitu. Nah, itu yang membuat kadang-kadang penonton yang tadinya menerka di menit pertama menerka, meleset, menit kedua meleset, menit ketiga dia udah nyerah langsung. Ya udah deh, gua akan ikut deh. Nah, kalau udah itu berarti menit keempat, kelima, keenam dia akan hanyut udah di dalam filmnya. Wow, jadi itu ya menarik banget bagaimana cerita itu harus ada twist-twistnya supaya menarik dan kita yang menonton nggak bisa menebak gitu. Ini akan seperti apa sih endingnya gitu. Bahkan momen seperti itu yang akan membuat penonton tuh hanyut mengikuti alur cerita ya. Tips yang luar biasa harus dicatat, digaris bawahi, dilingkari ya oleh Anda semua yang ingin mengikuti Akfest 2022. Oke deh, kalau gitu kita akan langsung aja mulai sesi tanya jawab karena ternyata pertanyaannya udah panjang lebar di sini. Udah banyak banget pertanyaan yang masuk gitu. Dan di sini pertanyaan pertama ada dari Asih Kebumen untuk Mbak Epi. Mbak Epi, gimana sih kriteria proposal yang bisa lolos Akfest 2022? Wah, ini to the point banget. Ini memang teknis ya. Iya, memang teknis. Kriteria. Yang pertama kalau kriteria jelas kontennya itu harus terkait dengan anti korupsi, jelas. Kemudian kan ada tema yang tadi saya sebutkan spesifik, yaitu terkait dengan politik gitu. Jadi Mbak Asih kalau mau ikutan bisa baiknya temanya terkait dengan sektor politik, tadi yang saya bilang politik uang, tapi jangan dikemas yang serius ya gitu, tadi bisa imajinatif gitu kan. Tadi kan Mas Hanung juga udah jelaskan gimana sih biar bisa imajinatif gitu ya. Kemudian konten tidak lupa itu ya. Kemudian untuk yang teknis lainnya mengirimkan kepada kita proposal ide cerita untuk film pendek yang durasinya itu 10 sampai 15 menit. Baiknya jangan lebih dari 15 menit lah gitu ya. Karena untuk film-film ini nantinya
nantinya kita akan distribusikan ke berbagai mitra. Gitu, film-film pendek KPK ini tuh tayang salah satunya nih di in-flight entertainment di pesawat milik pemerintah gitu ya. Okay. Nah, jadi jangan terlalu panjang kalau untuk film-film seperti ini. Makanya itu jadi 15 menit lah paling lama. Gitu. Kemudian juga di dalamnya jelas ada tim, kontak person, kalau nggak ada nomornya kan nggak bisa dihubungi gitu ya. Kemudian untuk kompetisi ide cerita ini sudah mulai dibuka sejak hari ini, sejak kita launching ini. Untuk kompetisi ide cerita itu paling telat itu 3 Juli. 3 Juli. Oke. Jadi mulai bikin-bikin deh sekarang kan gitu dengan tim-timnya. Kemudian untuk kompetisi film yaitu fiksi dan dokumenter itu ditutupnya itu nanti di Oktober. Di Oktober ya. Gitu. Jadi bisa dari sekarang disiapkan kalau untuk yang ide cerita gitu. Dan untuk ide cerita itu akan dipilih 5 ide cerita terbaik yang nantinya akan dibiayai oleh KPK 30 juta. Tapi sekali lagi jangan orientasinya uang. Betul. Tapi gerakan bersama untuk memberantas korupsi. Gitu lah. Gerakan bersama untuk memberantas korupsi. Itu yang paling penting ya. Jadi sudah terjawab bagaimana kriteria proposal yang bisa lolos ya. Harus diperhatikan betul-betul apa saja kebutuhannya, harus pastikan lengkap semuanya dan jangan sampai miss deadline-nya. Masih ada 1 bulan sampai 3 Juli 2022. Dan pantengin aja sosmednya Akves ya, di IG itu akves.kpk. Jadi spellingnya tuh A, C, double F, ES gitu ya, EST gitu ya, akves.kpk. Oke, langsung follow sosial media semuanya karena akan ada banyak sekali update penting di situ. Nah, ini pertanyaannya untuk Mas Hanung nih. Mas Hanung, poin apa sih yang perlu diperhatikan dan diutamakan oleh sutradara ketika memproduksi film? Ini kayak sutradara juga nih Mbak Tiara nih. Ya poinnya seperti yang saya bilang tadi, hindari stereotyping ya. Stereotyping, terus kemudian kita harus membuat segala sesuatu itu harus tidak boleh ditebak gitu kan. Dan karakter-karakter yang akan kita suguhkan itu tuh meskipun kita mengambil stereotyping, misalnya ada ada cowok yang ada cowok gendut mencintai cewek yang cantik, itu kan stereotype banget kan gitu kan. Tapi kita bisa bermain yang tidak stereotip pada konfliknya gitu kan, pada caranya si cowok gendut tadi itu kepengin nembak si cewek cantik itu gitu. Nah, jadi poinnya ada pada jangan sampai kita terjebak pada stereotyping, karena stereotyping itu hal yang paling mudah. Dan mungkin ini juga terjadi pada beberapa filmmaker, terjadi pada saya juga gitu kan. Kita sebenarnya kepengen menghindari hal-hal yang sifatnya stereotyping. Kita kepengen gambarnya itu tidak seperti gambar-gambar yang asal terang segala macam gitu kan. Kita nggak mau actingnya terlalu lebay segala macam gitu kan. Karena itu tuh sesuai dengan soap opera banget gitu kan. Kita tuh menghindari itu gitu kan. Tetapi tanpa kita sadari kita melakukan itu, ya kan. Jadi memang alam stereotyping itu tuh memang sudah mengejala di dalam diri kita, masuk di dalam kondisi alam bawah sadar kita. Karena apa? Ya karena tayangan-tayangan yang ada di seputar kita itu tuh tayangan-tayangan yang isinya stereotyping semuanya gitu loh. Ya baik itu tayangan berita, gosip, semua itu tuh stereotyping semuanya, ya kan? Sama aja dari itu. Anehnya tetap ada penonton. Itu yang menjadi persoalan gitu loh. Jadi kita secara alam bawah sadar kita selalu dibawa kepada alam yang stereotyping dan kita malas untuk melakukan eksplorasi gitu kan. Nah, kunci dari sebuah film itu harus eksplorasi sampai sebetulnya sedetail itu maksudnya sampai ke warna kostumnya juga ini kan. Warna kostum yang akan kita pakai itu kan itu tuh harus jangan sampai orang bisa menebak bahwa warna ini nih warna ini nggak pernah ada di dalam film. Jadi harus betul-betul kreatif. Itu tuntutannya itu sekarang. Karena situasinya udah berubah ya. Situasinya orang bisa mengakses dengan mudah. Kalau dulu sebelum adanya sosial media, orang mau mengakses TV harus punya TV, ya kan? Mau nonton film harus ke bioskop, ya kan? Sekarang enggak, ya kan? Handphone kita bisa ngapa-ngapain aja. Bisa ngelihat berita, bisa ngelihat gosip, bisa ngelihat tetangga kita lagi ngapain itu bisa banget gitu kan. Jadi kalau kita tidak sangat kreatif gitu kan, kita akan hilang gitu. Itu aja sih.
Oke, jadi memang eksplorasi itu penting Eksplorasi. banget. Kita harus kreatif, jangan sampai terjebak dengan tayangan-tayangan yang ada di sekitar kita sehingga kita jadi terbawa arus gitu ya. Harus punya sesuatu yang berbeda tentunya ya. Dan seperti yang tadi sudah dibilang juga di awal, harus ada twist-twistnya dan relatable. Oke, berikut ya, ada pertanyaan dari M. Hadi Ali dari Lombok Tengah. Wah, ini dari berbagai kota di Indonesia ya dari tadi ya. Perwakilan ya. Betul. Untuk Mbak Epi, pertanyaannya apa saja kategori Akfest tahun 2022 ini, Mbak? Oke, jadi ada 3 gitu kan. Yang pertama kan kompetisi ide cerita, yang tadi proposal film ya, yang nantinya akan kita pilih 5 proposal terbaik, yang nantinya akan kita pilih best movie lah gitu. Terus yang kedua kompetisi film. Kompetisi film ini terbagi menjadi kompetisi film fiksi dan yang kedua adalah dokumenter. Jadi ada 3 gitu. Untuk yang kompetisi film ini itu akan kita pilih 10 finalis dan nantinya akan kita pilih 1 best movie. Oh, oke. Sudah terjawab ya. Sudah terjawab. Jadi apakah ingin submit ide cerita atau mungkin submit film? Tadi film pun juga ada 2 pilihan ya. Iya. Bisa fiksi atau dokumenter. Dokumenter. Iya. Gitu. Jadi membuka kesempatan untuk lebih banyak lagi pihak Iya. untuk bisa mengikuti Akfest 2022. Oke, berikutnya dari Indramayu ada Mas Ahmad Zeni. Ini pertanyaannya untuk Mas Hanung nih. Mas, gimana sih cara meracik seberapa besar kandungan budaya atau tradisi dicampur dengan konten modern atau kekinian dari pembuatan film Satria Dewa misalnya? Sulit. Karena kan kalau di Gatot Kaca gitu, Gatot Kaca aja berarti. Gatot Kaca ada itu sebetulnya itu sebuah brand yang sebelum dibuat film ini itu brand yang sangat low sekali. Ya. Maksudnya itu brand lokal yang hanya nggak bisa menyasar kelas menengah ke atas, ya kan? Tapi kelas menengah. Karena apa? Wayang, ya kan? Dan memang banyak sekali pertunjukan wayang yang nggak keren, itu yang menjadi persoalan. Saya berharap sekali ada pertunjukan wayang yang sudah dimodifikasi dengan teknologi gitu loh. Wayang kulit tapi dimodifikasi dengan teknologi. Ya kan, itu saya berharap sekali. Ada sih beberapa tapi sayangnya tidak works, tidak jalan gitu loh. Jadi karena itu makanya sulit. Misalnya kayak ini ya, pusakanya Gatot Kaca itu namanya Brajamusti. Oke. Sementara ada tokoh Brajamusti. Orang bernama Brajamusti. Itu mohon maaf ya perangannya nggak baik. Dan sangat terkenal itu loh. Jadi ketika Brajamusti, aduh, itu pasti penonton pasti ketawa. Nah, tapi gimana mau diganti? Ya nggak bisa gitu kan. Karena itu kan memang pusakanya dia gitu loh. Gitu kan. Terus ada Konta Wijaya Danu gitu kan. Aduh, gimana caranya membuat orang Konta Wijaya Danu itu tuh bisa jadi satu hal yang keren. Cara ngomongnya, cara penyampaiannya, cara apa segala macam. Karena semua semua senjata-senjata itu tuh semua berbahasa wayang, berbahasa Jawa. Pasopati, ya kan. Terus ada Barata. Barata itu sebuah dimensi yang bagus gitu kan. Barata. Sementara Barata itu kan nama rektor juga. Banyak namanya rektornya Barata gitu. Pak Baroto gitu. Jadi kita sulit gitu kan untuk membuat nama-nama itu yang tadinya menjadi nama-nama yang yang awalnya nama-nama yang biasa dan mungkin nggak keren menjadi harus keren, sekeren Marvel gitu. Kalau Marvel kan enak banget kan, multiverse gitu kan, kayaknya keren gitu ngomong gitu, ya kan. Terus kalau kita kan nggak bisa jagat, ya kan, jagat itu kan udah kita cari padanannya dari universe, kan nggak mungkin kayak kita pakai universe kayak Marvel Universe, DC Universe itu kayaknya enak tuh ngomong. Ke Indonesia apa, ya kan? Ya kita coba create ya jagat, ya ada dunia. Kita harus betul-betul eksploratif agar supaya kalimat-kalimat itu harus kalimat yang tidak biasa tapi yang menjadi keren. Nah, di dalam film Gatot Kaca ini ada pakai bahasa Jawa gitu kan. Nah, bahkan bahasa Jawa yang saya gunakan di sini itu bahasa Jawa yang orang Jawa sendiri nggak ada yang ngerti. Buat apa? Ya biar nggak jadi bahan cemoohan gitu. Kata-kata kamu, aku gitu kan bukan hanya kowe, aku atau kulo, tidak, tapi ingsun, sira segala macam. Itu tuh yang bahasa-bahasa yang tidak pernah
yang jarang sekali dipakai itu saya pakai. Buat apa? Buat melakukan restrukturisasi kultural. Istilahnya gitu, biar di kultur kita itu, budaya kita itu yang dianggap Jawa itu adalah kelas menengah ke bawah, itu harus kita angkat gitu loh. Betul-betul menjadi keren gitu loh. Itu Wah, itu PR challenging yang luar ya. biasa. Sangat-sangat challenging. Jadi ternyata tapi menarik ya ternyata ya untuk Ya. mengangkat culture-culture budaya-budaya yang kemudian digabungkan dengan konten-konten modern, bahkan juga dengan teknologi-teknologi modern supaya memang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan bahkan internasional ya. Kemudian berikutnya ada pertanyaan dari Latif Karim untuk Mbak Epi. Mbak Epi, kembali lagi nih ya seputar proposal. Apakah proposal film apakah sudah langsung dengan pembuatan skenarionya atau hanya ide cerita saja? Oke, kalau untuk yang proposal film ini baiknya dengan skenarionya ya. Jadi kita dari yang sebelum-sebelumnya, dari yang ratusan proposal ide cerita itu sudah ada skenarionya sih. Oke. Better seperti itu gitu. Jadi kita bisa ngelihat ini mentah atau enggak gitu kan. Terus yang ingin kita lihat di situ juga dia mengerti nggak sih soal anti korupsi, karena kebanyakan orang itu mikir anti korupsi nih ya Mas ya. Itu tuh berkaitan dengan kerugian keuangan negara aja, Oke. gitu kan. Padahal kan nggak melulu soal itu kan. Betul. Gitu. Dengan kita melintas di jalan raya nggak pakai helm aja itu kan termasuk praktik korupsi. Iya. Kira-kira kayak gitulah. Terus kita bangun tidur ada serangan fajar dikasih uang gitu. Orang mungkin nggak ngebayangin, kan gue nggak merugikan keuangan negara kayak gitu kan. Itu kan termasuk praktik korupsi. Gitu. Nah kita ingin melihat sejauh mana pemahaman teman-teman sineas yang mengirimkan karyanya ke kami itu, apakah dia sudah mengerti bahwa anti korupsi itu sebenarnya bukan hanya terkait kerugian keuangan negara aja. Makanya kita better pakai skenario gitu. Dan kita biar ngelihat gitu seperti apa ya dia bertuturnya gitu kan, kita ingin lihat ya bahasa dari mereka itu seperti apa. Kalau ide cerita kan orang awam juga bisa kan ngasih ide cerita, cuman dia ngerti nggak bikin strukturnya seperti apa penulisan skenario kayak gitu. Better sih pakai. Oke, jadi supaya tim yang mengkurasi juga terbayang ya ketika akan dijadikan sebuah film, karena nanti kan akan ada 5 film Betul, yang akan gitu. didanai untuk langsung diproduksi filmnya. Dan Wow. kita cari yang spesifik itu tadi ya terkait dengan sektor politik. Kita pengen lihat sejauh mana sih teman-teman di luar sana yang ingin berkontribusi agar pemilu kita lebih bersih tuh, mungkin itu bisa jadi salah satu tools gitu. Oh ini ada nih gitu ya dari anak muda yang nanti bisa kita sebarkan filmnya kemana-mana. Oh orang jadi aware gitu. Jadi ya. aware. Brainwash mudah-mudahan, tapi ya susah sih Mbak. Mudah-mudahan. Amin, nggak apa-apa, kita optimis aja Mbak Iya, Epi optimis ya. positif aja gitu. Betul, Karena kan betul. tadi kata Mas Hanung kan kita kadang kebentur UU ITE ya. Cuman ya udah imajinatif aja kita kira-kira di mana ini negaranya gitu. Tapi ya udahlah. Oke, jadi tadi sudah terjawab ya, memang idealnya adalah sudah ada skripnya juga, jadi Iya, kebayang semuanya ya. Oke, masih ada waktu, silahkan setelah ini brainstorming dengan tim yang ada ya. Oke, berikutnya dari Mas Hanung, last statement Mas. Kalau saya sih sebetulnya medium film itu sangat efektif sekali, sangat mudah sekali diakses sekarang ini. Karena itu makanya pergunakan seefektif mungkin, seliar mungkin, sekreatif mungkin, dan sesensitif mungkin, sepersonal mungkin gitu kan. Agar supaya teman-teman semuanya itu ketika bersuara itu tuh ada tempatnya dan cukup berbudaya dan intelek, ya kan. Karena sekarang ini banyak sekali orang menyalurkan suara-suara kegelisahan kita itu dengan cara yang tidak hormat, ya kan, dengan cara mencaci, dengan cara menebar hoax segala macam. Nah, dengan adanya ini ajang seperti ini, salurkan aja ide kalian, kegelisahan kalian, kemarahan kalian terhadap situasi, kejengkelan terhadap hukum, kenapa itu yang dihukum, kenapa enggak ini yang dihukum, segala macam. Itu dengan melalui film, karena di dalam film ini itu tuh kan pasti akan ada yang namanya think tank, ya kan, ada tim, ya kan, bukan karya sendirian, tapi karya kan ada orang lain, ya. Ketika ada orang lain maka ada banyak kepala, ada dialektika di situ, sehingga itu yang membuat kita menjadi berbudaya, menjadi sangat intelek. Dan kalau itu dilakukan oleh banyak anak-anak muda sekarang,
saya bisa kebayang bahwa negara kita akan makin berbudaya, akan makin intelek. Gitu. Wow, akan semakin berbudaya dan semakin intelek. Betul sekali kata Mas Hanung. Jadi daripada komplainnya marah-marah aja di sosial media gitu ya, kita luapkan semua isi kepala kita luapkan dalam sebuah karya. Nah berikutnya saya mau dengar last statement dari Mbak Ajeng Parameswari. Semoga rangkaian acara Ekfest berjalan lancar, semakin Amin. banyak orang yang berpartisipasi sehingga bisa ketemu tujuannya baik dari sisi KPK maupun para filmmaker, kreativitasnya juga semakin terangkat, sehingga ini menjadi hubungan simbiosis mutualisme yang baik dan menyenangkan ke depannya. Oh, oke ya. Jadi menarik sekali apresiasinya. Terima kasih Mbak Ajeng dan juga untuk semuanya jangan lupa ikutan. Nah, sebelumnya saya juga mau ingetin last statement dari finalis tahun lalu nih, Mas Gin Teguh. Silakan Mas. Pesan buat teman-teman yang mau ikut tahun ini, please baca dengan teliti semua persyaratan yang ada di Akpes tahun ini, karena itu yang diharapkan oleh Akpes. Jadi baca persyaratan proposalnya, isinya apa saja, kemudian termasuk apakah perlu skenario. Jadi jangan sampai terlewat, karena itu yang membuat proposal kita bisa lolos atau enggak. Please selalu baca dengan teliti semua persyaratan yang disebutkan di Akpes tahun ini. Itu aja sih. Oke, ini langsung nih ya tipsnya dari finalis tahun lalu, dibaca berkali-kali, dipahami, jangan sampai ada yang terlewat. Jadi pastikan proposalnya itu lengkap sesuai dengan kebutuhannya. Thank you so much Mas Gin Teguh, Mbak Ajeng Prameswari, kemudian juga Mas Hanung Bramantyo dan tentunya Mbak Evi Handayani sudah sharing di sini. Tentunya juga tadi terima kasih untuk Mas Surya yang juga sudah hadir secara virtual. Dan sebelum kita tutup acara hari ini, gak lengkap kalau nggak foto bareng ya. Oke, sebuah siapkan senyum paling lebar. Kita akan berfoto bersama menggunakan simbol lawan korupsi. Seperti apa Mbak Happy? Oke, seperti ini ya. Oke, semua siap? 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, ini kita kasih aplaus yang luar biasa untuk seluruh narasumber kita yang sudah hadir secara virtual ataupun secara langsung di sini. Semoga selalu sehat, karya-karyanya juga terus ya memberikan inspirasi untuk masyarakat Indonesia. Dan tentunya terima kasih untuk KPK Republik Indonesia ya untuk antusiasme dan juga konsistensi yang luar biasa untuk film Indonesia.